Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang mendengarkan renungan online pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Perlindungan yang Kokoh. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Wahyu 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Namun saya akan bacakan dari ayat ke-3 sampai ayat ke-6 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Saudara, bagi sebagian orang kitab Wahyu adalah kitab yang sulit untuk dimengerti karena berisi dengan banyak simbol. Seperti contoh pembahasan yang akan kita bahas mengenai sangkakala, yaitu suatu simbol yang berarti penghukuman Allah kepada orang-orang fasik. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pembahasan sangkakala ini didasari dari peristiwa 10 tulah kepada orang Mesir, khususnya pada pasal ini yaitu tulah belalang. Nah saudara, secara cepat setidaknya kita membaca tentang sangkakala kelima ini ada 4 hal yang kita dapati. Pertama, belalang di sangkakala kelima tidak menggigit tumbuhan, tidak seperti belalang di Keluaran 10. Yang kedua, manusia yang digigit adalah manusia yang tidak memakai meterai Allah. Yang ketiga, belalang di sangkakala kelima tidak membunuh manusia, hanya menyiksa saja. Yang keempat, hanya 5 bulan saja siksaan belalang itu, artinya ada durasi waktu karena Allah yang berdaulat mengendalikan siksaan itu. Maka jika kita perjelas akan sangkakala kelima ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang fasik tidak akan luput dari siksaan Allah yang sangat menyakitkan. Siksaan itu bukan hanya siksaan jasmani, tetapi siksaan psikologis dan juga spiritual. Misalnya saja kita ambil contoh Yudas Iskariot. Ketika ia menjual Tuhan Yesus, apakah ia bahagia lalu pergi ke pelacuran dan berfoya-foya? Tidak, Yudas itu sangat tersiksa. Ia sangat menyesal namun tidak bertobat, dan akhirnya Yudas itu bunuh diri. Demikian juga orang fasik yang tidak percaya Tuhan tidak akan luput dari penghakiman dan siksaan Tuhan. Namun di pasal ini kita melihat bahwa orang fasik itu disiksa, mereka ingin mati tetapi tidak dapat mati. Sebagai contoh, jika ada orang gila di suatu rumah sakit jiwa, ada sebuah ruangan khusus yang diisi dengan bantalan-bantalan, sehingga orang-orang gila tersebut tidak bisa menyundulkan kepala mereka untuk dapat terluka. Mereka tentu juga diikat dan diberi obat penenang, sehingga mereka itu tidak dapat cedera dan juga tidak dapat mati. Nah, siksaan Allah kepada orang fasik itu sangat mengerikan sekali, karena mereka disiksa namun tidak punya harapan. Seperti film-film horor di mana orang-orang fasik itu dikejar-kejar oleh setan atau pembunuh dan tidak menemukan jalan keluar, ya biasanya endingnya mereka mati juga. Demikian pula orang fasik itu akan dikejar-kejar dan dihukum oleh Tuhan. Tuhan kasih batas waktu itu semua oleh karena kemurahan Allah agar mereka bertobat.
Tetapi jika tidak bertobat, maka siksaan itu akan mereka alami bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat. Berbeda dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita punya masalah, maka kita tinggal berseru kepada Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan, sekalipun kita masih berada di dalam kesulitan. Kita yang percaya kepada Tuhan memiliki perlindungan yang kokoh, seperti Daud menyebut Allah itu gunung batu yang kokoh di Mazmur 144 ayat yang pertama. Namun kita perlu memastikan, saudara, apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita adalah orang-orang yang hanya pura-pura percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah perlindungan yang kokoh. Tetapi bagi orang fasik, Tuhan itu adalah teror yang menyiksa. Pastikan, saudara, kita adalah orang-orang yang sudah berada di jalur Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami bahwa kejahatan tidak selamanya berkuasa karena kami memiliki Tuhan. Kami pun bersyukur karena Allah selalu menjadi perlindungan yang kokoh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dan kiranya Engkau juga memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.